Selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah buku dengan judul Kota Masa Depan. Awal-awal kita bahas mengenai deskripsi kota masa depan. Pada tahun 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, setengah dari populasi dunia sekarang tinggal di kota-kota. Dan dengan keprihatinan tentang isu-isu seperti perubahan iklim, pasokan energi, dan kesehatan lingkungan menerima perhatian politik yang mengikat, minat dalam pembangunan berkelanjutan kota masa depan kita telah tumbuh secara dramatis. Namun meskipun banyak literatur tentang arsitektur hijau, desain berbasis bukti dan perencanaan kelanjutan, hanya sebagian kecil dari literatur saat ini yang berhasil mengintegrasikan, memberikan teori dan praktik yang diperlukan dari berbagai bidang yang relevan disiplin ilmu. Seperti Spring Future City menggabungkan keahlian dari desainer dan dari ilmuwan alam dan sosial untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi para arsitek perencanaan, pengembangan dan penghunian kota masa depan. Tujuannya adalah untuk mendorong integrasi teori ekologi ke dalam estetika sosial dan praktis. Bagaimana merancang dan membangun kota di dunia selatan? Perencanaan kota dilaksanakan di Eropa dan Amerika Utara selama abad ke-19 dengan tujuan membawa keterlibatan dan koherensi kota-kota yang mengalami revolusi industri baru urban harus imigrasi dari daerah pedesaan ke pemukiman perkotaan. Tanpa masuk juga banyak detail penting untuk digarisbawahi bahwa perencanaan kota pada dasarnya dipahami sebagai instrumen teknis dan sebagai metodologi spesial untuk mengatur ruang tanpa terlalu memperhatikan masalah sosial. Pendekatan pendampingan ini sosialisasi kompetensi berkembang dan muncul di negara sepanjang abad ke-20. Mereka tidak menyadari masalah negara lain, jenis dan besaran lain yang dihadapi oleh kota-kota di selatan. Atas dasar anggapan-anggapan tersebut, buku ini bermaksud mengkaji perencanaan kota seperti yang dipraktikkan hari ini di negara-negara selatan dari perspektif ganda. Satu, bagaimana ajaran konseptual dan metodologis dapat dipernyatakan ketika diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda dari yang awalnya dimaksudkan. Dua, bagaimana menemukan kembali perencanaan kota sehingga instrumentasi ini benar-benar berguna bagi kota-kota selatan dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan dan segregasi. 9, mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Refleksi ini sangat penting dalam konteks kotaan, tetapi sangat mendesak untuk ditangani dalam skala kecil dan menengah. Kota berstruktur kecil yang berkekurangan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengatasi masalah ini. Komitmen untuk penelitian kota telah bertahan dari waktu ke waktu dan akan berfungsi sebagai panduan untuk pekerjaan membangun perkotaan. Pengamatan 3 kali lipat mendasari persamaan. Yang pertama adalah kebutuhan akan pengakuan objektif atas fenomena kontemporer yang sangat penting, yaitu proses pertumbuhan demografis dan spesial perkotaan yang terus-menerus
berkembang. Kedua adalah akibat badan dari urbanisasi global ini dengan pergeseran kemiskinan massal dari daerah pedesaan ke perkotaan, dan 1 miliar orang miskin kebanyakan tinggal di kota-kota selatan. Masalah serius dan sebagian besar diabaikan. Akhirnya urbanisasi harus diakui sebagai pendorong fragmentasi teritorial dan disparitas sosial serta sejarah kemanusiaan. Pembangunan budaya dalam hal budaya dan teknologinya. Meskipun demikian, itu tetap merupakan hal dinamis untuk kreativitas dan inovasi. Dalam semangat inilah yang bersifat ilmiah dalam hal analisis maupun komitmen untuk meningkatkan kehidupan semua penduduknya, terutama yang miskin, bahwa ini bertujuan untuk membantu mendefinisikan kembali tujuan perencanaan kota di negara-negara berkembang dan negara berkembang lainnya. Metode yang digunakan yaitu alat dan teknik yang diterapkan untuk investasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan publik, swasta dan kolektif yang terlibat dalam pembangunan perkotaan. Pada bab ini berfokus pada data yang mencirikan fenomena urbanisasi. Fenomena yang terjadi di seluruh dunia dengan negara-negara selatan, pada khususnya Info Proyek memberikan kesempatan untuk mendiskusikan beberapa perspektif dan teori yang berbeda yang mendasari analisis, mengutip beberapa contoh spesifik dari penelitian perkotaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Kegiatan sosial dan ekonomi sangat diperlukan, terutama ketika sumber daya langka. Meskipun sangat berbeda dalam sejarah dan geografis mereka, ketiganya kota-kota yang dipilih untuk studi kasus kami memiliki kesamaan fakta bahwa mereka adalah perantara kota dan memainkan peran sentral di wilayah mereka. Meski kurang dihadapkan pada masalah kemiskinan ekstrim daripada kota metropolitan yang lebih besar, mereka menghadapi masalah sebagai populasi mereka. Untuk siapa mereka harus menyediakan fasilitas dan layanan penting seperti sekolah, angkutan umum, dan lain sebagainya. Ini tentu saja memerlukan biaya yang sangat mahal sebagai investasi untuk kepentingan penduduk perkotaan dan pedesaan. Mereka perlu menentukan pilihan dan prioritas berdasarkan kriteria yang dapat dipahami secara universal dan dengan mempertimbangkan sarana yang tersedia. Pembangunan kota akan terjadi apabila suatu organisasi dalam sebuah negara bekerja secara bersamaan. Itu saja review dari saya. Sekian dan terima kasih.